Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Akuntansi kelas A 2021 dengan NIM 2109025010001, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi terkait administrasi pajak di mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran Bidang Studi Akuntansi guna memenuhi ujian akhir semester 3, di mana pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Pak Sahade SPD MPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya, di mana pada hari ini atau malam ini saya akan menjelaskan mengenai materi administrasi pajak dari kelompok 9. Nah, tidak perlu berlama-lama, saya akan menjelaskan pengertian dari pajak itu sendiri. Nah, pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, selanjutnya tata cara pemungutan pajak. Nah, sel-sel pajak itu terbagi atas 3, yaitu sel-sel nyata, sel-sel anggapan, dan sel-sel campuran. Nah, adapun asas pemungutan pajak yaitu asas domisili atau asas tempat tinggal, kedua asas sumber, dan ketiga adalah asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau asas kewarganegaraan. Nah, sistem pemungutan pajak tersebut juga terbagi atas 3, yaitu Official Assessment System dan Self-Assessment System, dan ketiga yaitu Withholding System. Nah, adapun wajib pajak NPWP dan MPPKP. Ke-1, mengacu pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotor pajak, dan pemungut pajak, serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang pribadi atau badan yang memenuhi kriteria wajib pajak harus melaporkan pajaknya atas penghasilan, kekayaan, dan properti yang dimiliki. Nah, pengertian NPWP. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nah, pengertian nomor pengukuhan PKP yang merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak atau PKP yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak lewat surat pengukuhan. Nah, adapun pelaporan pajak. Nah, dalam pelaporan pajak, wajib pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak itu sendiri maupun yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut PPh, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 7, ayat 11, dan ayat 12 wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan masa paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Nah, adapun fungsi pelaporan dan pembayaran pajak. Yang pertama yaitu fungsi anggaran atau budgeting, kedua fungsi mengatur atau regulerin, ketiga yaitu fungsi stabilitas, dan keempat adalah fungsi
redistribusi pendapatan. Nah, adapun administrasi penyetoran pajak di sini terdiri atas surat setoran pajak dan petunjuk pengisian SSP. Nah, setoran pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor penerima pembayaran. Nah, adapun fungsi surat-surat pajak atau SSP adalah sebagai sarana untuk membayar pajak dan kedua sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak. Nah, adapun petunjuk pengisian SSP. Petunjuk pengisian SSP yang pertama adalah pengisian identitas seperti nama wajib pajak, NPWP, dan alamat wajib pajak. Yang kedua yaitu mengisi kode akun pajak dan kode jenis setoran. Yang ketiga adalah uraian pembayaran untuk SSP. Yang keempat adalah masa pajak, yang kelima tahun pajak, yang keenam nomor ketetapan, yang ketujuh jumlah pembayaran dan terbilang untuk SSP, yang kedelapan diterima oleh kantor penerima pembayaran untuk SSP, yang kesembilan wajib pajak atau penyetor untuk SSP, dan ke-10 adalah ruang validasi kantor penerima pembayaran untuk SSP. Adapun surat ketetapan pajak. Nah, surat ketetapan pajak adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Nah, laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Adapun macam-macam surat ketetapan pajak yang terdiri dari 6 macam, yaitu pertama adalah surat tagihan pajak atau STP, kedua surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, yang ketiga surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, yang keempat surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB, yang kelima surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, yang keenam atau yang terakhir yaitu surat ketetapan pajak terutang atau SPPT. Nah, kita beralih pada PPh 21 atau pajak penghasilan pasal 21. Nah, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, objek pajak berarti sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Nah, adapun objek pajak penghasilan pasal 21 meliputi pertama yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur, kedua penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur, ketiga upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan, yang keempat yaitu uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua. Yang kelima yaitu honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan bentuk apapun. Yang keenam yaitu gaji kehormatan, dan tunjangan-tunjangan yang terkait dengan gaji. Nah, adapun penyetoran pajak penghasilan pasal 21 dilakukan dengan menggunakan SSP ke kantor pos atau bank persepsi selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya. Nah, SSP dibuat dalam rangkap 5 yaitu 1. Lembar 1 untuk arsip wajib pajak, lembar kedua untuk KKP melalui KPKN, ketiga lembar ketiga untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke KP, lembar keempat yaitu untuk bank atau persepsi, kantor pos, dan giro, lembar kelima untuk arsip wajib pungut atau pihak lain. Nah, secara teknis pengisian SPT PPh pasal 21 yaitu pertama kita menyiapkan data yang dibutuhkan. Pertama, identitas pemotong PPh pasal 21, yaitu nama pemotong atau perusahaan atau bendaharawan, kedua NPWP, yang ketiga alamat,
dan tanggal penyetoran pajak yang telah dipotong untuk masa pajak yang dilaporkan. Kedua, daftar gaji, dan yang bagian ketiga, daftar bukti pemotongan PPh pasal 21 atau pasal 26. Keempat, bukti pemotongan PPh pasal 21 atau pasal 26. Dan yang kelima adalah SSP. Nah, langkah berikutnya yaitu kita mengisi SPT sesuai daftar bukti pemotongan PPh pasal 21 atau pasal 26. Dan yang ketiga adalah isilah jumlah rupiah tanpa nilai desimalnya. Dan yang langkah keempat yaitu kertas SPT tidak boleh dilipat atau kusut. Nah, itulah materi terkait administrasi pajak. Dapat kita simpulkan bahwa administrasi pajak merupakan kunci implementasi dan penegakan hukum pajak. Secara lebih terperinci, administrasi pajak termasuk melakukan manajemen sistem pajak, identifikasi dan pendaftaran wajib pajak, pengumpulan pajak, dan penyedia layanan kepada wajib pajak. Nah, menurut Hairani 2013, reformasi administrasi perpajakan memiliki tujuan utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta meningkatkan profesionalisme aparatur pajak. Nah, mungkin itu saja terkait materi administrasi pajak. Selanjutnya, kita akan melangkah pada media yang akan saya gunakan, yaitu Edukendi. Nah, selanjutnya, di mana pada kesempatan kali ini saya menggunakan media pembelajaran Edukendi, yang dimana pada kesempatan kali ini juga saya akan memberikan cara-cara membuat akun di media pembelajaran Edukendi. Yang pertama, kita masuk ke web Edukendi. Di pojok kanan atas akan muncul tulisan unduh aplikasi gratis dan mencoba masuk. Nah, ini tampilannya. Nah, kedua, kita pilih Get It from Microsoft dan akan muncul tampilan berikut ini. Nah, langkah yang ketiga yaitu kemudian kita klik dapatkan, maka akan muncul notifikasi, lalu pilih buka Microsoft Store jika kita menggunakan desktop atau laptop. Dapatkan, maka akan muncul seperti ini. Nah, kita klik Get, lalu kita pilih Install. Nah, setelah terinstall, akan muncul tampilan Login or Create a Free Account. Nah, bila ini adalah kunjungan pertama kita, maka kita klik Create a Free Account, maka muncul kotak pengisian username sesuai dengan yang kita inginkan, email, dan lalu kita klik register. Lalu kita buka email yang digunakan untuk register, lakukan konfirmasi. Nah, untuk yang sudah register, kita tinggal klik masuk dan isi kotak username atau email ketika register. Lalu kita isi juga password dan kita klik login. Seperti ini tampilannya ketika kita sudah memiliki akun. Nah, tampilan Edukendi setelah login yaitu seperti ini ketika kita sudah melakukan permainan sebelumnya. Nah, adapun di sini saya akan memberikan langkah-langkah bagaimana sih memasukkan soal pada media pembelajaran Edukendi. Yang pertama, kita klik Create a New Activity untuk membuat kuis baru. Nah, di sini ada 3 jenis permainan yang bisa dibuat.
yaitu words atau permainan kata, yang kedua matching parts atau mencocokkan, dan yang ketiga yaitu quiz question atau pertanyaan. Di sini. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dimulai dari permainan words. Nah, silahkan kita klik words. Nah, setelah kita klik words, akan muncul dua buah kotak kosong bertuliskan your activity name, isi sesuai dengan aktivitas kita dan dengan materi pembelajaran. Di sini kita akan kemudian kita isi your activity subject atau isi sesuai dengan mata pelajaran yang kita inginkan. Kita klik create, kita isi kotak putih bertuliskan word, lalu kita klik add word, lalu lakukan berulang-ulang kali sebanyak yang kita inginkan soal yang atau permainan yang akan dimasukkan. Nah, setelah kita scroll ke bawah, maka akan ada tulisan play activity. Maka kata-kata yang sudah kita buat dapat dimainkan dengan 3 cara, yaitu word search, hangman, dan anagrams, seperti berikut ini. Nah, maka kita klik play untuk memainkan salah satu tebak kata tersebut. Nah, di sini saya memilih word search, maka akan tertampil seperti ini. Nah, di setiap permainan di situ ada perhitungan waktu, musik, dan skor atau nilai. Ya, nah, langkah yang kedua untuk permainan matching pairs, kita klik matching pairs, maka akan muncul dua kotak kosong seperti pembuatan word, isi, lalu kita klik isi kotak putih bertuliskan word dengan pertanyaan dan match answer dengan jawaban. Nah, langkah pertamanya yaitu klik add pair, lakukan berulang kali minimal 9 pasang pertanyaan dan jawaban. Setelah selesai, kita scroll ke bawah sehingga ada tulisan play activity, maka pasangan pertanyaan dan jawaban yang sudah dibuat dapat dimainkan dengan 5 cara, yaitu notes, crosses, crosswords, match up, memory, dan multiple choice seperti berikut ini. Nah, mungkin ini gambar untuk memasukkan soal dan jawabannya. Nah, ini adalah tampilan yang bisa kita mainkan. Kita pilih salah satu. Nah, ketika kita memilih multiple choice, maka akan tampil tampilan seperti ini. Nah, untuk membuat langkah ketiga untuk membuat permainan klik quiz question atau pertanyaan quiz, maka akan muncul dua kotak kosong seperti pembuatan word, isi, maka kita klik isi kotak putih bertuliskan word atau question dengan pertanyaan dan match answer dengan jawaban yang benar. Ini adalah tampilannya. Nah, untuk membagikan permainan atau matching pairs ke peserta didik, kita silakan scroll ke bawah sampai ada tulisan share activity, lalu copy linknya yang ada di kotak URL atau kode yang ada. Nah, mungkin itu saja terkait pembahasan mengenai media pembelajaran Edukendi dan tata cara memasukkan soal menggunakan media pembelajaran Edukendi. Selanjutnya kita akan beralih pada aplikasi Edukendi. Nah, selanjutnya kita sudah berada pada aplikasi Edukendi Studio.
yang dimana ketika kita sudah membuat akun, kita tinggal login. Nah, setelah login, akan tampil pada tampilan tersebut beberapa aktivitas yang telah kita lakukan. Nah, untuk membuat sebuah aktivitas baru atau permainan baru, kita tinggal mengklik Create a New Activity. Nah, di sini setelah mengkliknya, kita dihadapkan pada 3 opsi, yaitu permainan Words, Matching Pairs, dan Quiz Question. Nah, pertama-tama saya akan membuat contoh permainan pada Quiz Question. Nah, kita tinggal memasukkan activity name dan activity subject yang dimana keterbatasan pada Educandi ini di sini hanya bisa menggunakan 50 huruf saja. Baik, saya akan memasukkan materi terkait administrasi. Terus pilihan ganda. Ini kita isi pilihan ganda. Nah, kita klik Create di bagian pojok kanan bawah. Nah, di sini kita sudah bisa membuat pertanyaan terkait administrasi pajak. Nah, di sini kita buat teks. Question di sini kita isi mengenai pertanyaan. Sebentar, saya akan memasukkan pertanyaan. Setelah saya sediakan, lalu kita masuk kembali ke Educandi. Nah, di sini kita akan mengisi kolom answer dengan jawaban yang kita sediakan. Itu Nah, di sini alternatif 1 itu adalah pilihan untuk sebagai pengacau saja, atau pilihan yang akan kita tampilkan juga. Sama dengan alternatif 1, maka kita juga menambahkan kalimat atau teks sebagai pengacau atau sebagai tambahan. Alternatif 3 sama dengan alternatif 2, dan 1 kita tambahkan terlebih dahulu. Nah, setelah kita mengisi pertanyaan, jawaban, dan pernyataan-pernyataan pengecau, jika kita ingin menambahkannya, kita klik Add Question.
Nah, setelah kita mengklik add question, maka pertanyaan yang telah kita buat di sini. Kalaupun kita ingin mengedit pertanyaan tersebut, kita tinggal klik 3 ini. Kita tinggal klik di sini. Lalu kita langsung bisa edit. Mohon maaf, saya akan menghapus opsi-opsinya. Nah, setelah diubah, jangan lupa kita mengklik update question. Nah, ini telah berubah. Nah, soal yang kedua, yaitu terkait dengan mengisi question atau pertanyaan yang telah kita buat, lalu answer diisi dengan jawaban yang benar. Nah, alternatif 1 sebagai opsi yang hanya berguna untuk sebagai pengeco atau pernyataan pengeco saja. Nah, setelah memasukkannya, kita tambahkan lagi add question. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang telah kita buat. Nah, bagaimana sih ketika kita ingin memainkannya? Nah, setelah itu kita tinggal mengklik saja gambaran home di sini, maka akan tertampil semua aktivitas yang telah kita buat, yaitu yang tadi kita sudah membuat administrasi pajak. Dengan cara memainkannya ada
Ada 3 opsi di sini. Jika kita ingin mengeditnya, kita klik tombol edit. Yang kedua, jika kita ingin memainkannya, kita tinggal klik play. Nah, play di sini kita tinggal klik play. Nah, akan tampil seperti ini jika kita mengklik play, lalu kita klik lagi play untuk memainkannya. Nah, di sini sudah ada tertampil soal, tinggal kita memilih. Sistem pemungutan pajak dengan Official Assessment System artinya pajak dibayar dengan jumlah yang ditentukan. Jika salah akan tertampil salah, namun jika benar akan tampil berwarna hijau. Nah, fungsi pajak adalah sebagai berikut. Nah, jika salah akan tertampil salah, dan jika jawabannya benar akan tertampil berwarna hijau. Nah, apabila kita ingin men-share opsi terakhir, yaitu men-share tes atau permainan yang telah kita buat kepada orang lain, kita tinggal mengklik share. Nah, tinggal kita copy linknya. Copy dan selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait media pembelajaran menggunakan Edukendi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.